Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang sudah kalian tunggu-tunggu. Kelanjutan cerita Sanjaya Dirgantara dari series Jakatinggon, Iblis Lemah Wengi. Buat kalian yang belum mengikuti episode sebelumnya, Kang Selamat sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar lebih memahami alur ceritanya. Link episode sebelumnya sudah Kang Selamat sertakan di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh misteri dari Kang Selamat. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Sanjaya Dirgantara, Iblis Lemah Wengi. Si pengung Tiba-tiba matahari perlahan naik ketika mereka meninggalkan kawasan hutan. Jalan mulai melebar. Pepohonan liar berganti sawah yang tertata rapi. Air mengalir di parit-parit kecil, jernih dan tenang. Semakin jauh mereka melangkah, suasana terasa berbeda. Lebih hidup, lebih terawat. Sendang Wuning tidak pernah benar-benar sepi. Sejak dulu desa ini dijaga dengan baik. Sanjaya mengangguk pelan, matanya mengamati sekitar. Tidak ada rumah reot, tidak ada tanah terbengkalai. Warga yang mereka lewati tampak sehat, pakaian mereka bersih, dan beberapa bahkan menyapa dengan senyum ramah. Desamu makmur. Karena ada yang menjaga, desa ini berada di bawah lindungan salah satu terabangsawan. Kata-kata itu membuat Sanjaya menyipitkan mata. Terabangsawan. Ingatannya langsung tertuju pada Raja Indraloka, pada intrik dan darah yang menyertai nama-nama besar. Namun ia menahan diri untuk tidak langsung menyimpulkan. Setelah menempuh perjalanan hampir setengah hari, akhirnya mereka tiba di pusat desa Sendang Wuning. Sebuah sungai membelah desa itu. Airnya begitu jernih hingga dasar berbatu terlihat jelas. Anak-anak bermain di tepian. Tertawa tanpa rasa takut, Sanjaya kembali tertegun. Pandangannya yang jarang ia lihat dalam perjalanannya. Kuda-kuda mereka berhenti di depan sebuah pagar besar dari kayu kokoh. Di baliknya berdiri rumah paling luas dan paling megah di desa itu. Halamannya terhampar rapi, ditanami bunga dan pepohonan yang tertata dengan perhitungan matang. Di sisi gerbang, dua orang prajurit berjaga bersenjata tombak dan berpakaian rapi. Begitu melihat Rahayu, kedua prajurit itu langsung menegakkan badan. "Gusti Roro." Tanpa banyak bertanya, mereka segera membukakan pintu gerbang. Sanjaya yang mengikuti di belakang terdiam. Ia tak menyangka sambutan seperti ini. Mereka masuk ke pelataran rumah. Rahayu turun dari kuda lebih dulu, lalu membantu Sanjaya menurunkan usungan jasad Mira. Kuda-kuda ditambatkan oleh pelayan yang segera datang menghampiri. Sanjaya berdiri sejenak memandangi bangunan besar di hadapannya. Arsitekturnya sederhana namun berwibawa, menunjukkan kekayaan tanpa perlu pamer berlebihan. Seketika ia mengerti Rahayu memang bukan wanita biasa. Kita masuk. Ibu biasanya berada di taman belakang. Mereka melangkah melewati lorong rumah yang luas. Udara di dalam terasa sejuk. Wangi bunga dan kayu bercampur lembut. Sanjaya berjalan dengan sikap tenang. Namun matanya awas, setiap sudut rumah ini terasa berenergi. Bukan energi yang menekan, melainkan mengalir halus. Taman itu terbentang luas di bagian belakang rumah. Kolam kecil dengan air jernih berada di tengah, dikelilingi tanaman berbunga warna-warni.
Di sana berdiri seorang wanita mengenakan busana serba kuning keemasan. Perhiasan sederhana namun berkelas menghiasi leher dan pergelangan tangannya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang dan sorot matanya tajam namun hangat. Tanpa sadar, Sanjaya menundukkan kepala. Ada wibawa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ibu? Wanita itu menoleh, matanya membelalak sejenak melihat usungan yang dibawa puterinya. Lalu dengan cepat melangkah mendekat. Tatapannya jatuh pada kain putih yang menutupi jasad Mira. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Mira. Ibu, aku membawanya pulang. Hening menyelimuti taman. Wanita itu menarik nafas panjang, menahan gejolak yang hampir tumpah. Lalu pandangannya beralih pada Sanjaya. Dan ini, dia Sanjaya, Ibu. Teman yang membantuku, dialah yang mengalahkan iblis lemah wengi. Wanita itu menatap Sanjaya lebih dalam. Sejenak sorot matanya berubah, seolah menilai bukan hanya tubuh tapi juga batin pemuda di hadapannya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Kerendahan hati di tengah kekuatan, itu jarang dimiliki. Terima kasih telah mengembalikan puteriku. Aku berhutang nyawa padamu. Jangan berkata begitu, Nyai. Saya hanya membantu. Kalau begitu, selamat datang di rumah Trah Kencono Wening. Nama itu menggema pelan di benak Sanjaya, Trah Kencono Wening. Ia akhirnya mengerti mengapa desa ini begitu terjaga, begitu makmur, dan begitu tenang. Sanjaya tidak menyangka sambutan yang ia terima akan sehangat itu. Ia melangkahkan kaki ke dalam rumah utama Trah Kencono Wening. Para pelayan bergerak dengan sigap memberi hormat kepadanya. Ibu Rahayu yang bernama Nyai Nawang Wulan mempersilahkannya duduk. Nada suaranya lembut namun berwibawa, seolah setiap kata telah ditimbang dengan matang. Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri, Sanjaya. Kau telah membawa kembali sesuatu yang sangat berharga bagi keluarga kami. Aku harus membalas kebaikanmu. Tidak perlu repot, aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan, Nyai. Namun Nyai Nawang tidak mengindahkan perkataan pemuda itu. Ia tetap memberi perintah pada pelayan untuk mempersiapkan berbagai makanan yang lezat. Para pelayan segera bergerak, tidak butuh waktu lama. Meja makan panjang di ruang tengah ditata dengan hidangan yang bahkan belum pernah Sanjaya lihat sebelumnya. Aneka lauk tersaji rapi, daging yang dimasak dengan rempah harum, sayuran segar dengan warna menggoda, kue-kue kecil berlapis madu, serta kendi berisi minuman bening yang memancarkan aroma bunga. Semua tersaji dengan ketelitian yang hanya dimiliki keluarga bangsawan. Sanjaya duduk dengan sikap tenang, meski di dalam hatinya ia merasa sedikit canggung. Rahayu duduk di sampingnya, sementara Nyai Nawang Wulan berada di ujung meja memimpin jamuan itu. Silakan dimakan. Terima kasih, Nyai. Ia mulai menyentuh makanan dengan sopan, namun sejak suapan pertama ia merasakan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Tatapan Nyai Nawang Wulan tidak lepas darinya, bukan tatapan curiga, bukan pula tatapan mengancam. Lebih seperti seseorang yang sedang menatap kenangan lama. Rahayu menyadarinya lebih dulu. Ia menoleh pada ibunya, lalu pada Sanjaya, lalu kembali kepada ibunya. Ibu, kenapa sejak tadi ibu melihat Sanjaya seperti itu? Nyai Nawang Wulan tersenyum tipis, namun matanya masih menatap Sanjaya. Entahlah, wajahnya terasa tidak asing, seperti mengingatkanku pada seseorang yang pernah sangat ku kenal. Tangan Sanjaya yang sedang memegang ayam ingkung berhenti di udara. Ia perlahan meletakkannya kembali ke piring. Nafasnya tertahan sesaat. Teman lama, seseorang dari masa lalu.
Seorang lelaki yang memiliki tatapan serupa, tenang tapi menyimpan banyak luka. Sanjaya menunduk, dadanya terasa mengencang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini bisa mengalir, dan itu bukan sesuatu yang siap ia hadapi. Terah Kencana Wening adalah salah satu dari terah bangsawan yang bersekutu dengan kerajaan Indraloka. Jika jati diri sebenarnya terbuka, bisa saja dirinya malah menjadi sasaran. Pemuda itu melanjutkan menyantap makanan, bersikap biasa saja mengenai pembicaraannya dengan Rahayu dan Nyai Nawang Wulan. Namun siapa sangka di sini Rahayu malah teringat dengan perkataan Sanjaya saat bertarung dengan iblis lemah wengi. Oh iya ibu, aku ingat Sanjaya pernah berkata sesuatu sewaktu bertarung dengan iblis lemah wengi. Sanjaya mendongak cepat, tubuhnya seketika mematung mendengar perkataan itu. Cepat-cepat Sanjaya menelan makanan yang masih ada dalam mulutnya untuk mencegah Rahayu memberitahunya. Namun terlambat, Rahayu sudah terlanjur melanjutkannya. Dia berasal dari Terah Dirgantara. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke permukaan air yang tenang. Nyai Nawang Wulan membeku. Wajahnya seketika pucat, matanya membelalak. Ia bangkit berdiri perlahan. Kursinya bergeser sedikit ke belakang. Terah Dirgantara. Pemuda itu memejamkan mata sesaat. Ia tahu momen ini tidak bisa lagi dihindari. Dengan tenang ia berdiri lalu melangkah ke kendi air di sudut ruangan. Ia mencuci tangannya perlahan seolah memberi jeda pada dirinya sendiri. Nyai Nawang Wulan mendekat. Apa benar? Apa kau berasal dari Terah Dirgantara? Sanjaya berbalik. Tatapannya tenang tanpa kesombongan, tanpa ketakutan. Tidak ada pilihan lain lagi untuk mengakuinya. Pemuda itu sudah siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar. Aku Sanjaya Dirgantara, putra dari Wiradharma Dirgantara. Pandangan wanita setengah baya itu berubah tajam seperti sedang memperdalam penglihatannya. Nyai Nawang Wulan kembali dibuat terkejut dengan apa yang melingkar di leher Sanjaya, terutama pada bandul keris perak di kalung itu. Tidak mungkin kau. Wanita itu tampak belum percaya. Ia mendekat sambil terus memandang wajah Sanjaya. Anehnya Sanjaya tidak merasakan ancaman apapun dari Nyai Nawang Wulan. Justru Sanjaya merasakan kesedihan yang ada di dalam diri wanita itu. Tidak salah lagi. Keris itu aku pernah melihatnya. Nyai Nawang Wulan mengangkat kedua tangannya, meraih wajah Sanjaya dengan lembut. Kau benar-benar mirip dengannya. Tanpa peringatan air mata mengalir di pipi wanita setengah baya itu. Sanjaya hanya terdiam, masih bingung dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba saja Nyai Nawang Wulan memeluk erat Sanjaya. Pemuda itu terkejut, tubuhnya kaku sejenak, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Namun pelukan itu bukan pelukan ancaman, melainkan pelukan penuh kehangatan. Seperti seorang ibu yang akhirnya menemukan kembali anak yang telah lama hilang. Syukurlah kau masih hidup. Rahayu menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada keterkejutan, ada haru, dan ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sanjaya akhirnya membalas pelukan itu dengan ragu. Maaf Nyai, sebenarnya ada apa? Kenapa Nyai Nawang Wulan tiba-tiba saja menangis? Nyai Nawang Wulan melepas pelukannya. Wanita itu mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan selendang yang ia kenakan. Aku senang mengetahui kau masih hidup. Tapi kenapa Nyai? Bukankah Terah Kencana Wening juga bersekutu dengan kerajaan Indraloka? Terah Kencana Wening memang berada di bawah naungan kerajaan Indraloka. Namun itu semua aku lakukan hanya untuk melindungi wilayah dan pengikutku. Sebenarnya aku sejalan dengan Wiradharma. Sanjaya tak menyangka kalau Nyai Nawang Wulan akan mengatakan hal itu. Dulu sewaktu Sanjaya masih kecil dan belum tahu apa-apa, memang ayahnya selalu kedatangan tamu dari Terah Kencana Wening. Kini ia mulai mengerti mengapa itu bisa terjadi.
Di meja makan mereka berbincang banyak, terutama Nyai Nawangwulan yang bercerita tentang masa lalunya dengan ayahnya Wiradharma. Dulu Nyai Nawangwulan juga tidak setuju dengan pernyataan Raja Indraloka yang ingin menggunakan kekuatan Jagat Inggon. Hanya Terah Dirgantara dan Terah Kencanawening yang menolak, sementara 8 terah bangsawan lainnya setuju dengan rencana Raja Indraloka. Nyai Nawangwulan diberi waktu oleh Raja Indraloka untuk berpikir kembali. Namun dengan ancaman kalau Terah Kencanawening masih menolak, Raja Indraloka tidak segan untuk menghabisi seluruh keluarga Terah Kencanawening beserta pengikutnya. Hal itu membuat Nyai Nawangwulan harus berpikir 2 kali hingga dirinya mendengar kabar bahwa Terah Dirgantara yang masih berpegang teguh dengan pendiriannya dihancurkan begitu saja dengan memanfaatkan situasi untuk mengalahkan Wiradharma. Jika tidak, mustahil para pembunuh bayaran itu menandingi Terah Dirgantara. Sanjaya menggenggam erat bandul keris di kalung yang melingkar di lehernya. Ia teringat bagaimana ayahnya memilih memakaikan kalung itu pada Sanjaya daripada menggunakannya untuk bertarung. Sebelum penyerangan itu, Wiradharma pernah berkata padaku kalau dirinya mendapatkan wangsit, penerusnya dari Terah Dirgantara adalah anak yang sudah ratusan tahun tidak lahir, yaitu anak yang akan menjadi sang pamomong Jagat Inggon. Sanjaya hanya bisa terdiam mendengar semua cerita yang disampaikan Nyai Nawangwulan. Begitupun dengan Rahayu. Sejak tadi dirinya hanya memperhatikan mereka berdua, namun di tengah pembicaraan itu Sanjaya tiba-tiba teringat dengan tujuannya ikut dengan Rahayu. Baginya masa lalu biarlah berlalu, kini yang harus dihadapi adalah masa depan. Keberadaan batu mustika biru sangatlah penting agar tidak disalahgunakan oleh orang yang salah. Maaf sebelumnya, Nyai. Bisa kita kesampingkan dulu mengenai ayahku. Ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan saat ini. Apa itu? Rahayu sadar dengan maksud Sanjaya. Dirinya hampir lupa karena saking hikmatnya mendengar cerita ibunya bersama ayah Sanjaya. Oh ya ibu, kedatangan Sanjaya ke sini dirinya ingin mengetahui di mana letak batu mustika biru. Apa ibu bisa membantunya? Batu mustika biru kebangkitan. Untuk apa kalian mencarinya? Aku ingin merebutnya agar tidak jatuh ke tangan kerajaan Indraloka. Sebelumnya iblis lemah wengi juga mengincar batu itu. Setelah mendengar semua penjelasan yang diberikan Sanjaya dan Rahayu, Nyai Nawangwulan mengajak mereka pergi ke sebuah kolam air yang berada di taman belakang rumah. Nyai Nawangwulan bersedia untuk membantunya. Nyai Nawangwulan berdiri perlahan dari kursinya, wajahnya kembali tenang. Namun sorot matanya berubah lebih tajam, lebih dalam, seolah pikirannya sudah melangkah jauh melampaui dinding rumah itu. Ia memberi isyarat agar Sanjaya dan Rahayu mengikutinya. Mereka melangkah menuju taman belakang rumah, melewati lorong batu yang teduh. Udara di sana terasa lebih sejuk, seolah aliran angin bergerak mengikuti langkah Nyai Nawangwulan. Di tengah taman, sebuah kolam berbentuk bundar terbentang. Airnya jernih, nyaris tanpa riak, memantulkan cahaya langit sore dengan lembut. Dasarnya terlihat jelas, batu-batu kecil tersusun rapi, seolah kolam itu bukan sekedar hiasan, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih tua. Kolam ini bukan kolam biasa. Airnya mengalir dari mata air tua yang pernah digunakan leluhur Terah Kencanawening untuk mengintai pergerakan dunia luar. Sanjaya mengangguk pelan. Ia bisa merasakan getaran halus dari air itu. Tenang namun penuh potensi. Nyai Nawangwulan menghela napas. Melacak batu mustika biru tanpa merasakan energinya sangat sulit. Biasanya pusaka akan menjawab panggilan pusaka lain, tapi batu itu pandai menyembunyikan dirinya. Kalau begitu bagaimana menemukan keberadaannya, Ibu? Beberapa hari lalu Teliksan di kerajaan Indraloka yang masih setia padaku menyampaikan kabar ada pergerakan pasukan Astana Karang di wilayah perbatasan utara.
Mereka dikirim untuk mencari batu mustika biru. Kemungkinan Astana Karang juga tidak ingin batu itu jatuh di tangan kerajaan Indraloka. Lalu Nyai mengira kalau batu itu berada pada mereka. Hanya firasatku saja. Setidaknya kita pastikan lebih dulu dengan melihatnya langsung. Ia berlutut di tepi kolam, keduanya mengamati dengan seksama. Nyai Nawangwulan merapatkan kedua telapak tangannya, lalu menyentuhkan ujung jarinya ke permukaan air. Satu sentuhan. Air beriak kecil lalu kembali tenang. Ia menarik tangannya, menutup mata sejenak lalu menyentuh kembali. Dua sentuhan, riak kali ini menyebar lebih luas. Udara di sekitar kolam terasa bergetar seperti tarikan nafas panjang. Nyai Nawangwulan membuka mata. Untuk ketiga kalinya ia menyentuh air kolam 3 sentuhan. Permukaan air bergelombang pelan lalu berubah. Pantulan langit memudar digantikan dengan bayangan bergerak. Sanjaya dan Rahayu menahan nafas. Di dalam kolam tampak barisan penunggang kuda, jumlahnya tidak sedikit. Mereka bergerak cepat di jalan tanah yang membelah kawasan perbukitan. Panji-panji berwarna gelap berkibar, lambang Astana Karang terlihat jelas. Pasukan Astana Karang. Mereka berada di perbatasan utara, masih di luar wilayah Indraloka. Sanjaya mengamati setiap orang yang ada di sana, hingga matanya menangkap ke arah salah satu dari penunggang kuda yang sepertinya memimpin pasukan itu. Di bagian perutnya terlihat sebuah bantalan yang dikebatkan ke pinggang. Nyai yang dibawa orang itu. Nyai Nawangwulan memperdalam penglihatannya. Samar dirinya dapat merasakan kehadiran batu mustika biru dari dalam buntalan yang dibawa orang itu. Tidak salah lagi, itu adalah batu mustika biru. Satu rombongan orang berkuda tampak tengah melewati pinggiran sebuah hutan yang cukup lebat. Dengan kecepatan bagai dikejar setan, jumlah penunggang kuda itu sekitar 15 orang. Dari cara berpakaian bisa ditebak kalau mereka adalah orang-orang dari kerajaan. Begitu kencangnya mereka mengendalikan kudanya sehingga debu mengepul di udara tersepak kaki-kaki kuda. 3 orang tampak berkuda paling depan, yang tengah bertubuh kekar terbungkus baju putih. Di punggungnya tersandang sebilah pedang, sementara di bagian perutnya terlihat sebuah buntalan yang dikebatkan di pinggang. Sedangkan 2 orang yang mengapitnya berwajah garang, masing-masing bersenjatakan sebilah golok dan sebuah tombak bermata golok. Penunggang kuda yang di tengah menghela tunggangannya dengan wajah berkerut cemas. Sesekali kepalanya menoleh ke belakang. Tidak terlihat apa-apa selain kedua belas anak buahnya, namun jelas kalau dia mengkhawatirkan sesuatu. Panglima Jayatama, jalan mana yang akan kita tempuh? Laki-laki yang berada di tengah dan dipanggil dengan nama Panglima Jayatama mengangkat sebelah tangan, sehingga orang-orang yang berkuda di belakangnya menghentikan laju kudanya. Mata Panglima Jayatama segera beredar ke sekeliling tempat itu. Jalan ini masih asing baginya sehingga dia harus menentukan pilihan ke kiri atau ke kanan. Padahal mereka harus segera sampai di tujuan dan tidak boleh terlambat meski barang sekejap. Tapi bukan hanya itu yang membuat Panglima Jayatama sedikit curiga, tapi suasana di sekitarnya yang membuatnya harus bersikap waspada. Suasana yang tampak sunyi, bahkan burung pun seperti enggan melintas di atasnya. Sebagian orang yang telah kenyang makan asam garam dalam dunia persilatan, detak jantungnya yang mulai bergemuruh menjadi tanda kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan bakal terjadi. Semua bersiaga, siapkan senjata kalian. Seketika seluruh anak buah laki-laki berbaju putih itu segera menggenggam senjata masing-masing. Pandangan mata mereka langsung berkeliaran mengawasi sekitarnya. Panglima Jayatama segera memberi isyarat dengan lambaian tangan, maka anak buahnya bergerak pelan mengikuti laki-laki berusia 40 tahun itu ke arah kiri. Betul saja, karena mendadak. Awas! Teriak Panglima Jayatama memperingatkan ketika beberapa batang panah melesat kencang ke arah mereka.
Dengan sigap laki-laki berbaju putih itu mencabut pedangnya dan seketika tubuhnya mencelat dari punggung kuda langsung menapak beberapa anak panah yang meluncur ke arahnya. Demikian juga anak buahnya, dengan tangkas mereka menghalau anak panah yang berhamburan mengancam nyawa. Panglima Jayatama keparat, kau kira sedemikian mudah melarikan diri dariku? Tiba-tiba terdengar bentakan keras yang menggledek. Dan bersamaan dengan itu, beberapa sosok berseragam hijau berkelebat dari balik semak belukar. Tanpa basa-basi lagi, sosok-sosok berbaju hijau itu langsung mengepung rombongan Panglima Jayatama dan anak buahnya. Jangan takut, hadapi mereka dan hajar semua. Jumlah para penyerang hanya 7 orang, namun kecepatan gerak mereka amat mengagumkan. Bisa diduga kalau kepandaian mereka cukup tinggi. Tidak heran kalau tidak lama kemudian terdengar jeritan 2 orang anak buah Panglima Jayatama dengan leher robek tertebas senjata tajam. Keparat, kau adalah bagianku, setan. Dengan gerakan dahsyat, Panglima Jayatama menangkis serangan yang datang ke arahnya. Tangan laki-laki berbaju putih itu seketika terasa kesemutan ketika pedangnya membentur senjata lawannya. Dan belum lagi bisa dihindari apa yang terjadi, mendadak serangkum angin kencang melesat ke arah leher. Cepat tubuh Panglima Jayatama melenting ke belakang. Kedua kaki Panglima Jayatama menjejak tanah dengan manis karena lawannya tidak meneruskan serangan. Kini jelas terlihat siapa orang itu yang sebenarnya. Wiraloka, sudah kuduga kaulah orangnya. Laki-laki berkulit hitam yang dipanggil Wiraloka itu tersenyum sinis mendengar kata-kata Panglima Jayatama. Kau kira bisa lari seenaknya setelah mencuri mustika milikku itu? Mustika milikmu? Mudah sekali bagi maling sepertimu mengatakan milik orang lain sebagai milikmu. Apapun yang telah berada di tanganku maka itu menjadi milikku. Itulah hukum yang berlaku bagi Wiraloka, dan siapapun yang coba merebutnya boleh mampus di tanganku. Mustika itu milik kerajaan dan tidak ada seorang pun yang berhak memilikinya, apalagi orang sepertimu. Panglima Jayatama, apa yang kau inginkan harus kudapat. Kau telah merebut mustika itu saat aku tidak berada di tempat, lalu membunuh beberapa orang anak buahku. Maka kau harus mati. Laki-laki setengah baya bernama Wiraloka ini tampak geram sekali. Wajahnya berkerut dan gerahamnya berkerotokan. Tanpa basa-basi lagi, dia melompat menyerang sambil mengayunkan tombak di tangan. Panglima Jayatama mendengus dingin. Segera disambutnya serangan Wiraloka. Beberapa kali pedang Panglima Jayatama menghantam senjata lawan, dan saat itu juga tangannya terasa kesemutan. Disadari betul kalau tenaga Wiraloka berada 1 tingkat di atasnya. Bahkan gerakannya lebih cepat dari yang diduga semula. Tak heran bila beberapa kali ujung tombak Wiraloka mengancam keselamatannya, dan itu membuat nyalinya perlahan-lahan mulai ciut dengan pikiran tidak tenang. Apalagi ketika mendengar peki kesakitan yang saling sambung menyambung dari pasukannya yang tewas satu persatu. Panglima Jayatama menghela napas sesak, wajahnya tampak berduka. Namun dengan cepat berubah geram ketika mengingat bahwa dia mempunyai tanggung jawab besar untuk mengembalikan mustika yang kini berada di tangannya. Kau masih punya 1 kesempatan lagi untuk mengembalikan mustika itu, atau nyawamu melayang di tanganku. Kau boleh melangkahi mayatku dulu. Cacing busuk, kau akan mampus di tanganku. Tombak Wiraloka alias tombak setan bergemuruh tajam ketika angin sambarannya nyaris menggetarkan dada lawan. Agaknya kemarahannya telah begitu menggelak sehingga dia bertekad hanya menghabisi si Panglima Jayatama secepat mungkin. Panglima Jayatama menangkis dengan sigap, namun pedangnya nyaris terlepas dari genggaman. Bahkan tangannya terasa bergetar hebat, belum juga getaran pada tangannya hilang. Wiraloka telah menyusul dengan tendangan berisi tenaga dalam tinggi. Untung cepat bagi kilat, Panglima Jayatama memiringkan tubuhnya ke kiri, sehingga tendangan itu hanya menyambar angin kosong. Mampuslah kau. Seketika Wiraloka mengayunkan tombaknya menyilang ke dada kiri dan kanan lawannya. Sedangkan Panglima Jayatama jadi terkejut.
dan dia cepat melompat ke belakang untuk menghindari. Namun tubuh Wiraloka berputar cepat kemudian melompat ke atas melakukan tendangan menggledek. Panglima Jayatama masih sempat mengibaskan pedang, namun cepat sekali Wiraloka melejit ke samping dengan kepalan tangan menghantam ke arah dada kiri. Panglima Jayatama meleguh tertahan dengan tubuh terjajar ke belakang. Dadanya telak sekali terhajar kepalan tangan Wiraloka dan belum lagi dia bersiap. Ujung tombak Wiraloka telah berkelebat menyambar ke arah perutnya. Begitu cepat gerakannya hingga Panglima Jayatama tidak mungkin menghindarinya. Maka kembali Panglima Jayatama terhuyung-huyung ke belakang. Tangannya langsung membekap perut yang robek tersambar tombak. Tambak darah merembes keluar lewat sela-sela jari tangannya. Sekarang kau harus mampus keparat. Tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat dan langsung memampak serangan Wiraloka. Panglima Jayatama, selamatkan dirimu biar kau hadapi bangsat ini. Berdebah, kau boleh menyusulnya sekarang juga. Panglima, jangan pedulikan aku. Lari dan selamatkan mustika itu. Teriak anak buah Panglima Jayatama kembali ketika melihat pemimpinnya masih terpaku di tempat. Panglima Jayatama tersentak kaget, lalu buru-buru dia melenting ke arah kudanya. Walaupun dalam keadaan terluka, Panglima Jayatama berhasil melompat ke punggung kudanya dan melarikannya dari tempat itu secepatnya. Setan, kau kira bisa lolos dariku begitu saja, ha? Wiraloka Jahanam, kau boleh langkai mayatku dulu sebelum pergi dari sini. Bangsat. Lalu dengan gerakan mengagumkan, Wiraloka memutar tombaknya menyambar laki-laki tangan kanan Panglima Jayatama. Di luar dugaan, orang itu masih mampu menyabetkan goloknya memapak tombak Wiraloka. Tapi laki-laki bertampang garang itu terkejut ketika goloknya patah jadi dua bagian. Dan belum juga keterkejutannya hilang. Ujung kaki kiri Wiraloka cepat menyodok ke arah dada. Untung saja dia masih mampu menghindar dengan melompat ke belakang, tapi Wiraloka sudah lebih cepat berputar, bahkan langsung mengirimkan tendangan susulan lewat kaki kanannya. Bersamaan dengan itu, ujung tombaknya menyambar ke arah leher. Dua serangannya yang hampir bersamaan ini hanya ditanggapi orang itu dengan mata terbeliak, sehingga orang itu memekik setinggi langit. Dada dan lehernya terkena dua serangan. Tubuhnya kontan terjungkal ke tanah dengan leher tersayat hampir buntung. Sementara dadanya hampir melesak ke dalam dengan tulang dada berpatahan. Setelah menggelepar, orang itu tewas. Sebentar Wiraloka memandangi mayat lawannya, kemudian pandangannya menyapu ke sekeliling. Yang lain ikut aku dan bereskan sisanya. 5 orang anak buah Wiraloka segera melompat ke punggung kuda masing-masing mengikuti pemimpinnya. Sedangkan 2 orang yang tersisa menghadapi anak buah Panglima Jayatama yang saat ini tinggal 4 orang lagi. 2 anak buah Wiraloka mengamuk hebat. Senjata golok di tangan mereka seperti malaikat pencabut nyawa yang tidak tertahankan. Berkelebat-kelebat menyambar lawan-lawannya. 4 orang anak buah Panglima Jayatama membagi serangan, sehingga tiap 2 orang menghadapi seorang anak buah Wiraloka. Kelihatannya memang tidak seimbang. Namun sesungguhnya kepandaian anak buah Wiraloka jauh di atas mereka. Tak heran kalau kini anak buah Panglima Jayatama terdesak. Seorang anak buah Panglima Jayatama memekik keras ketika perutnya robek terkena tebasan golok. Tubuhnya langsung terjungkal ke tanah dan tewas setelah menggelepar-gelepar untuk beberapa saat. Sadiki! Teriak salah seorang anak buah Panglima Jayatama terkejut. Wajahnya yang pucat segera berpaling sekilas pada 2 orang kawannya yang masih tersisa. Salah seorang mengedipkan mata sebagai isyarat. Jangan dikira bisa lolos begitu saja. Kalian akan mampu seperti pemimpin kalian. Ganggadira, pergilah kau. Kami akan melindungi. Orang yang dipanggil Ganggadira tersentak kaget dan kepalanya segera berpaling kepada kedua kawannya dengan wajah bingung. Ayo cepat!
Ganggadira segera melenting ke arah kudanya, namun salah seorang anak buah Wiraloka melompat mengejarnya. Sementara kedua kawan Ganggadira tidak tinggal diam, dan mereka langsung menghadang. Anak buah Wiraloka itu mendengus geram, langsung goloknya dikibaskan ke arah lawan-lawannya. Salah seorang anak buah Panglima Jayatama menjerit keras. Golok lawan berhasil melukai dadanya, belum lagi sempat bersiap. Satu tendangan keras telah menghantam dadanya, seketika tubuhnya terjungkal 5 langkah disertai muntahan darah segar. Anak buah Panglima Jayatama yang seorang lagi mengeram penuh amarah. Langsung goloknya terayun untuk membalas, namun anak buah Wiraloka menghadapinya dengan tangkas. Sementara kawannya terus mencoba mengejar Ganggadira. Ganggadira dalam keadaan terpojok. Orang yang tadi mengejar telah berhasil menghalanginya dengan sebuah serangan mendadak berupa tendangan ke punggung. Ganggadira sempat tersungkur, namun dia masih sigap melompat dan berdiri dengan mantap. Matanya mengawasi pandangannya dengan sorot mata tajam. Belum juga Ganggadira berbuat apa-apa, terdengar jeritan anak buah Panglima Jayatama yang lain. Ketika Ganggadira melirik, tubuh kawannya itu tampak bergetar. Sepasang matanya melotot hendak keluar ketika golok anak buah Wiraloka menembus jantungnya. Kau kira kau bisa lari ya? Kau lihat tadi kawanmu. Nasibmu tidak jauh berbeda dengan dia. Tanganku sudah gatal ingin memenggal lehernya. Ganggadira surut ke belakang dengan tubuh gemetar. Dia yakin tidak akan mampu melawan kedua lawannya. Tangan kirinya mendekap ke arah perut yang menggelembung, sementara tangan kanannya menggenggam batang golok dan siap menghadapi segala kemungkinan. Hei, apa yang kau pegang itu? Jangan-jangan ada yang hendak kau sembunyikan dari kami. Ayo keluarkan. Kalau betul barang berharga, kau akan kami ampuni. Persetan, keparat, sudah habisi saja dia. Ganggadira mendengus geram, langsung dia melompat memapaki serangan goloknya menyambar cepat ke perut salah seorang lawan sambil menunduk. Golok Ganggadira terpental ketika berhasil dipapak senjata lawannya. Dan pada saat yang bersamaan, seorang lawan yang lain melepaskan sodokan keras lewat kepalan tangannya. Begitu cepat gerakannya, sehingga anak buah Panglima Jayatama itu tidak bisa menghindari. Ganggadira menjerit tertahan, tubuhnya langsung terhuyung-huyung ke belakang. Sementara lawan yang seorang lagi terus melompat mengayunkan golok ke leher. Ganggadira hanya mampu mendelik menanti maut dan... Kembali Ganggadira menjerit keras ketika senjata salah seorang lawannya menyambar dada. Bahkan selagi tubuhnya terhuyung-huyung, satu tendangan keras mendarat di dadanya. Seketika dia terjerembab tanpa daya. Mampus kau setan! Desis lawannya seorang lagi sambil melompat. Goloknya yang terhunus tepat diarahkan ke jantung, siap menghabisi Ganggadira. Ganggadira terkejut dengan bola mata terbelalak. Nafasnya seperti terhenti. Kali ini tidak ada jalan hidup lagi baginya. Tubuhnya sakit sekali untuk digerakkan, sementara darah tidak henti-hentinya mengalir dari luka di dada dan dari bibirnya. Dan sekian rambut lagi senjata lawan mendarat di tubuhnya. Mendadak sebuah bayangan berkelebat langsung menangkis golok anak buah Wiraloka. Anak buah Wiraloka terkejut ketika goloknya terpental dan belum lagi dia berbuat apa-apa. Anak buah Wiraloka itu kontan menjerit kesakitan ketika perutnya terkena tebasan senjata tajam. Tubuhnya langsung tersungkur ke tanah dengan nyawa melayang setelah berkelojotan sesaat. Jahanam, siapa kau? Akulah malaikat mautmu. Keparat, kau kira tengah berbicara dengan siapa? Pemuda berbaju putih itu sama sekali tidak beranjak dari tempatnya berdiri ketika anak buah Wiraloka telah melompat menyerangnya. Bahkan dia tersenyum seperti menganggap enteng. Sorot matanya tajam mengawasi dan begitu sedikit lagi ujung golok hendak menebas leher. Saat itu juga tubuhnya melenting cepat dan tahu-tahu hilang dari pandangan. Orang itu terkejut namun hanya sekilas.
karena mendadak saja sesuatu yang tajam menyambar pinggang dan terasa nyeri sekali. Tubuhnya langsung ambruk tidak berdaya dengan pinggang robek mengeluarkan darah. Maling-maling busuk seperti kalian tidak sepantasnya hidup. Kemudian pemuda itu melangkah tenang mendekati anak buah Panglima Jayatama yang saat itu tengah mencoba duduk bersila dengan napas megap-megap. Namun kemudian dia ambruk kembali. Tangannya menggapai-gapai ke arah pemuda itu. Sementara tangan kirinya mengeluarkan sebuah golok yang tersimpan di balik baju pada bagian perut. Anak muda, tolong selamatkan mustika ini. Kau tidak apa-apa? Tanya pemuda itu tanpa memperdulikan orang itu. Segera dia memeriksa luka-luka anak buah Panglima Jayatama ini. Jangan hiraukan aku. Mustika ini diperlukan oleh kerajaan. Selamatkan. Pemuda berbaju putih yang memang Sanjaya menghela napas, selalu diraihnya kotak kehitaman yang setiap sisinya berukir indah, dan memperhatikannya sejenak lalu kembali berpaling pada orang itu. Sanjaya memandang peti kecil di tangannya untuk beberapa saat. Lalu perlahan-lahan dibukanya peti kecil itu. Tampak di dalamnya terdapat sebuah batu berwarna biru tua yang langsung berkilauan begitu tertimpa cahaya matahari. Pandangannya sempat dipalingkan karena silau. Kemudian pandangannya kembali ditegaskan dan kini Sanjaya terkejut ketika melihat batu kebangkitan itu tidak salah lagi. Kalau itulah yang dicari dirinya, batu mustika biru. Syukurlah aku tepat waktu. Setelah mendapatkan informasi dari Nyai Nawang Wulan, pemuda itu segera menuju lokasi, berharap kalau dirinya tidak terlambat untuk merebut batu mustika biru kebangkitan, dan kini benda itu sudah berada di genggamannya. Benda ini amat kuat. Pantas mereka mau memperebutkannya dengan taruhan nyawa. Sanjaya lantas bangkit dan melangkah mendekati seekor kuda hitam berbadan besar yang tidak jauh dari situ. Namun baru saja melompat ke punggung kuda itu, mendadak 5 orang laki-laki bertampang kasar mencegat dari arah yang berlawanan. Dan mereka persis berhenti di depannya. Berhenti! Seorang yang berada paling depan membentak nyaring, matanya memandang tajam ke arah Sanjaya. Kelopak matanya menyipit, kini tampaknya menjadi segaris. Wajahnya berkerut sinis dan mengawasi Sanjaya dengan seksama. Kalau tidak salah kau orang yang dicari Raja Indraloka. Tidak salah Kisanak. Pada perlu apa kalian mencegatku? Sudah lama sekali aku mendengar nama besarmu yang amat kesori itu. Namun sungguh sayang hatiku saat ini sedang tidak suka beramah-tamah. Kecuali tidak usah berbicara berbelit-belit Kisanak. Apa maksudmu? Orang-orang itu kembali menunjukkan wajah dingin, senyumnya yang hanya sekejap sirna tanpa bekas. Berikan kotak yang ada di tanganmu itu. Agaknya dugaanku tidak salah. Aku tidak peduli dengan nama besarmu itu. Mungkin orang lain akan takut, tapi Wiraloka si tombak setan tidak pernah mengenal rasa takut pada siapapun. Berikan kotak itu. Jadi kau ini Wiraloka pemilik tombak setan. Wiraloka, tahukah kau apa isi kotak di tanganku ini? Kau kira untuk urusan apa aku mengejar-ngejarnya kalau tidak mengetahui isinya? Baru saja pemimpin mereka kami bunuh karena telah berhasil menipu kami dengan melarikan diri. Kami juga isi kotak itu berada di tangannya, padahal sebenarnya kotak yang asli dipegang oleh salah seorang anak buahnya yang saat ini berada di tanganmu. Ketahuilah, sesungguhnya mereka yang mencuri dari kami dan aku berhak mengambil barangku kembali. Wiraloka, apakah kau kira aku bisa tertipu? Namamu menyiratkan perbuatan rendah, dan kini kau hendak memutarbalikkan kenyataan. Aku yakin sesungguhnya kaulah pencurinya.
Kau mencuri mustika ini dari kerajaan, lalu mereka berhasil merampasnya darimu. Agaknya percuma saja aku bicara baik-baik denganmu. Memang orang sepertimu tidak bisa diajak beramah-tamah. Sekali lagi aku peringatkan, kembalikan kotak itu padaku kalau tidak ingin mendapatkan kesulitan. Sanjaya tertawa enteng mendengar ancaman itu. Kemudian tawanya hilang. Kini yang ada hanya seraut wajah sinis dengan sorot mata tajam menantang. Kisanak, ketahuilah, kotak ini berada di tanganku, dan saat ini tidak seorang pun boleh mengambilnya sebelum melangkai mayatku. Sebenarnya aku menaruh hormat terhadap nama besarmu, tapi kau melangkai aku. Dan kalau aku tidak unjuk gigi, maka kau akan semakin besar kepala. Kau boleh rasakan akibatnya dengan keangkuhanmu itu. Wiraloka segera memberi isyarat pada anak buahnya dengan kibasan tombak. Seketika anak buahnya langsung melompat turun dari kudanya, langsung mencabut senjata masing-masing. Dan seketika mereka mengurung pemuda itu, Wiraloka langsung melompat dari kudanya, tubuhnya melayang ringan ke arah Sanjaya. Tombaknya segera diputar sehingga menimbulkan suara mendengung dan angin bersiur kencang. Sanjaya cepat bagi kilat melenting ringan dari punggung kuda setelah berputaran 2 kali. Kaki kanannya menghantam ke arah dada Wiraloka, namun Wiraloka cepat menangkis dengan mantap. Wiraloka tersentak kaget, tenaga dalam pemuda itu sungguh dahsyat. Bahkan gerakannya demikian cepat, dan kalau saja dia tidak melompat ke belakang, serangan susulan Sanjaya akan menghantam dadanya dengan telak. Kedua kaki Wiraloka menjejak ringan di tanah, dan saat itu juga anak buahnya langsung menyerang Sanjaya yang baru saja mendarat di tanah. Sanjaya cepat melompat ke atas sambil menekuk tubuhnya untuk menghindari tebasan senjata pengeroyoknya. Lalu dengan pengerahan ajian taring putih, tubuhnya meluncur dengan kedua kaki berputaran cepat menghantam ke arah lawan-lawannya. Ujung-ujung kaki Sanjaya menghantam berturut-turut ke leher lawannya. Seketika terdengar tulang yang berderak patah, diiringi dengan pekik kesakitan. Sanjaya terus berkelebat cepat menyambar golok yang terlepas dari seorang lawannya. Seketika golok di tangan Sanjaya menyambar leher lawan-lawannya yang lain. Kembali terdengar jeritan menyayat dari 2 anak buah Wiraloka. Begitu ambruk di tanah, mereka tewas bermandikan darah. Berdebah! Tombak di tangan Wiraloka menderu dahsyat seperti badai topan yang melintasi apa saja yang berada di dekatnya. Debu berterbangan bersamaan dengan dedaunan kering, dan ranting-ranting pohon pun bergoyang-goyang keras. Tubuh Sanjaya berkelebat lincah menerobos pertahanan Wiraloka. Golok di tangan Sanjaya tiba-tiba menghantam sekali senjata Wiraloka. Terlihat bunga api terpercik, dan ini sudah membuat pemuda itu tersenyum kecil. Tombak hitam itu agaknya lebih dahsyat ketimbang golok yang berada di tangannya, namun itu tidak membuatnya berkecil hati, karena disadari kalau tenaga dalam Wiraloka masih berada di bawahnya. Juga terlihat sepintas kalau Wiraloka memiliki gerakan yang amat gesit. Namun hal itu sama sekali tidak menimbulkan kesulitan baginya. Begitu habis mengadu senjata, secara tak terduga Sanjaya melepaskan tendangan bertenaga dalam tinggi. Begitu cepat gerakannya sehingga Wiraloka tidak mampu bergerak lagi, dan Wiraloka menjerit keras. Satu tendangan telak menyodok perutnya. Tubuhnya kontan terhuyung-huyung ke belakang. Sanjaya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, langsung diberikannya serangan susulan. Tubuhnya melompat ringan dengan senjata terhunus, namun anak buah Wiraloka agaknya tidak tinggal diam begitu saja melihat pemimpinnya terancam. Serentak mereka memapaki serangan Sanjaya. Terpaksa Sanjaya menghentikan serangannya. Tubuhnya langsung berbalik dan membabatkan golok di tangannya. Golok di tangan Sanjaya berkelebat menyambar leher salah seorang lawan hingga memeki kesakitan. Begitu ambruk di tanah, orang itu tewas bermandikan darah. Dan kembali golok di tangan Sanjaya berkelebat. Namun 2 orang lagi berhasil menangkisnya.
Belum juga mereka bersiap, Sanjaya mengibaskan tendangan ke arah kedua lawannya yang tidak mampu mengelak. Kedua orang itu kontan terjungkal sambil mendekap dadanya yang terasa remuk. Disertai teriakan lantang menggelegar, Sanjaya terus mencelat ke arah Wiraloka yang kali ini telah bersiaga penuh. Wiraloka mengeram hebat. Dari pancaran matanya terlihat amarah yang meluap-luap. Dan seketika tubuhnya melenting menghadang kelebatan golok di tangan Sanjaya dengan kebutan tongkatnya. Golok di tangan Sanjaya patah dihantam tombak Wiraloka, namun pemuda itu sama sekali tidak terkejut. Dan dia juga tidak bermaksud membuang sisanya. Bibirnya tersenyum tipis. Pada saat itu datang sambaran ujung tombak Wiraloka ke dada dan perutnya. Cepat bagi kilat, Sanjaya kembali mencelat ke atas. Begitu berada di atas, Sanjaya mengayunkan satu tendangan. Sementara Wiraloka menyambutnya dengan kibasan senjata. Namun Sanjaya menarik pulang tendangannya, lalu tubuhnya berputar gesi di udara. Dan seketika itu pula ujung kakinya yang lain menghantam rahang kanan Wiraloka dengan telak. Wiraloka menjerit keras begitu kaki kiri Sanjaya mendarat di rahangnya hingga retak. Tampak dari mulutnya mengeluarkan darah, tubuhnya nyaris terjerembab mencium tanah kalau saja kaki kirinya tidak berpijak erat. Namun Sanjaya tidak memberi kesempatan sedikit pun begitu menjejak tanah. Sanjaya melemparkan potongan golok di tangannya. Seketika potongan senjata itu melesat menyambar ke arah Wiraloka. Wiraloka memekik tertahan, sepasang mata melotot lebar dengan mulutnya ternganga. Patahan golok yang dilemparkan Sanjaya melesak ke jantungnya hingga yang terlihat hanya gagangnya saja. Wiraloka terjungkal, roboh dan tewas sesaat dengan meninggalkan sorot kebencian. Sanjaya berpaling ketika melihat sisa anak buah Wiraloka yang masih bernapas melarikan diri. Dia sama sekali tidak bermaksud mengejar. Tanpa berkata apa-apa, Sanjaya melangkah tenang menghampiri kudanya. Dan dia terdiam sejenak sambil memandang mayat yang banyak berserakan di tempat ini. Lalu kepalanya berpaling pada kotak yang berada dalam genggamannya. Biarlah akan ku kembalikan kotak ini ke kerajaan. Mungkin itu lebih aman ketimbang aku terus membawanya. Tanpa sepengetahuan Sanjaya, diam-diam ada sepasang mata mengawasi tindakannya, dan sebelum Sanjaya menghampiri keduanya, orang yang mengawasi itu berkelebat cepat meninggalkan tempatnya. Seorang pemuda gagah memakai ikat kepala kuning dan berbaju ungu tengah menunggang kudanya memasuki sebuah desa. Di punggungnya tersandang sebilah pedang berhulu kepala tengkorak. Ketika melewati persimpangan jalan, dia menoleh ke kiri dan kanan. Dan ketika merasa yakin kalau keadaan di sekelilingnya aman, kudanya dibelokkan ke kiri dan terus dipacu kencang. Lalu kudanya dihentikan di dekat sebuah pondok kecil, persis di bawah sebatang pohon beringin besar. Buka pintu. Siapa di luar? Balangga. Sebentar kemudian pintu berderak pelan ketika terkuak. Dari dalam menyembul sebuah kepala botak dengan kumis tebal. Dipandangnya sekilas ke arah pemuda berbaju ungu itu, lalu kepalanya mengangguk kecil. Berita apa yang kau bawa? Itu bukan urusanmu, katakan. Kalau aku membawa berita yang diinginkan Kirongko. Masuk dan tunggu di sini. Akan kukabarkan pada Kirongko. Apakah kau boleh menemuinya atau tidak? Kalau kau berdusta, maka lehermu akan copot dari tempatnya. Pemuda itu melirik sekilas. Pondok ini memiliki dua ruangan yang disekat bilik bambu dan dihubungkan oleh sebuah pintu kecil. Sementara si botak telah menghilang ke dalam ruangan yang satu lagi. Pemuda itu menunggu beberapa saat dan tidak lama kemudian si botak kembali. Syukur Kirongko menyuruhmu masuk. Tapi matamu harus ditutup, tidak seorang pun diperkenankan mengetahui tempat ini. Si botak segera menutup mata pemuda itu dan menuntunnya ke dalam. Pemuda berbaju ungu itu diam saja. Dia tidak mampu melihat apa yang menyebabkan tiba-tiba saja terdapat ruangan yang terus menjurus ke bawah.
Beberapa belas anak tangga dituruninya sebelum mereka tiba di ruangan lain. Lalu perasaannya mengatakan kalau tengah melalui sebuah lorong yang sempit dan berliku. Beberapa kali tubuhnya membentur dinding tanah yang agak dingin. Lalu ketika menghirup udara segar, dia merasa yakin kalau saat ini berada di tempat terbuka. Si botak terus mengajaknya ke satu bangunan yang memiliki beberapa buah undakan anak tangga. Telinganya mendengar beberapa percakapan yang menandakan kalau di tempat ini terdapat banyak orang. Lalu tiba-tiba terdengar si botak berseru hormat. Ki Ronggo, aku membawa pemuda ini. Buka matanya. Baik, Ki. Pemuda itu mengerjap-ngerjapkan mata kemudian memandang ke sekeliling. Yang pertama dilihatnya adalah seorang pria setengah baya berwajah garang. Pakaiannya mewah lengkap dengan perhiasan yang bernilai amat tinggi dan duduk dengan sebuah kursi besar yang agak lebar. Di kanan kirinya berdiri tegak dua orang lelaki bertubuh tegap yang masing-masing bersenjata sebilah pedang. Lalu terlihat berkumpul beberapa orang tokoh silat bersenjata lengkap. Dia menghitung dalam hati dan ternyata semuanya berjumlah 10 orang. Pemuda itu tersenyum seraya menjura hormat. Ki Ronggo, terimalah hormat hamba. Balangga putra Ki Tunggul Bayu Saksana, ku terima hormatmu, nak. Katakan apa yang kau bawa untukku. Pemuda berbaju ungu itu yang bernama Balangga menoleh pada yang lain dengan sikap curiga. Mereka adalah pembantu setiaku dan apa yang menjadi rahasiaku juga rahasia mereka. Katakanlah, tidak usah ragu. Baiklah, kalau demikian hamba ingin memberitahukan soal mustika kerajaan itu. Lanjutkan. Beberapa prajurit kerajaan yang dipimpin Panglima Jayatama berhasil merebutnya dari tangan Wiraloka saat dia tidak ada di tempat. Namun Wiraloka bertindak cepat. Dia mengejar rombongan Panglima Jayatama. Kalau saja saat itu tidak ada pengacau, maka mustika itu telah diperoleh kembali oleh mereka. Pengacau? Siapa orang itu? Sanjaya, anak yang dicari-cari Prabu Indraloka. Sanjaya ya. Pernah ku dengar nama itu. Lalu apa yang terjadi dengan Wiraloka? Dia tewas. Kurang ajar. Dua anak buahnya yang berhasil lolos telah memberitahukan hal ini kepada ayahanda. Lalu beliau menyuruhku untuk mengabarkan persoalan ini kepada Ki Ronggo. Beberapa saat lamanya pria setengah baya itu terdiam. Wajahnya jelas menyeratkan kekesalan. Matanya segera memandang pada orang-orang yang berada di ruangan itu. Siapakah di antara kalian yang mampu membawa mustika itu dengan merebutnya dari pemuda bernama Sanjaya itu? Kenapa mesti sungkan aku mampu merebutnya dari tangan pemuda itu? Saut salah seorang yang berusia sekitar 40 tahunan. Dia bersenjata golok terselip di pinggangnya. Pria setengah baya itu tersenyum kecil. Benarkah katamu itu? Ki Ronggo, tinggal perintahkan saja. Maka hari ini juga aku akan berangkat untuk menghabisi keparat itu. Bagus. Nah, kau boleh pergi sekarang juga. Bawa mustika itu padaku sekarang juga. Baik, Ki. Ki Ronggo menghela napas pendek dengan wajah sedikit lega. Ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Seluruh tokoh silat di ruangan itu tahu kalau Sanjaya memiliki kepandaian hebat. Dan belakangan ini namanya amat menggemparkan kalangan bersilatan. Namun pria yang diperintahkan Ki Ronggo bukanlah anak kemarin sore. Selain ilmu silatnya hebat, dia pun memiliki golok pusaka yang kemampuannya telah dibuktikan berkali-kali dalam menghadapi lawan-lawannya. Tidak ada seorang pun yang pernah hidup jika berhadapan dengannya. Sekian. Dan terima kasih buat Ristory yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan,
Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.